Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu, saya percaya kita dalam keadaan baik-baik hari ini dan setiap hari kita memuji menyembah Tuhan dari menara doa ini. Saya percaya semakin banyak orang yang diberkati Tuhan di hadiratnya. Setiap doa-doa kita, setiap pujian penyembahan yang kita naikkan kepada Tuhan adalah dupa yang harum di hadapan Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari terus kita bersatu hati memuji menyembah Tuhan. Bapak Ibu yang ada di Holy Spirit Room ini ataupun Bapak Ibu yang sedang mengikuti doa ini secara online. Mari sama-sama kita arahkan hati dan pandangan kita kepada Tuhan Yesus. Biarlah kita lebih lagi memuji menyembahnya di dalam kekudusan yang daripada Tuhan. Kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Kami bersyukur kepadamu Allah yang hidup. Allah yang memberikan perkenanan kepada kami untuk datang kepadamu setiap harinya memuji menyembah Engkau. Terima kasih ya Tuhan, buat tempat ini tempat yang terindah bagi kami memuji menyembah Tuhan. Terima kasih ya Bapa, Engkau memberikan kami wadah untuk selalu datang kepada Tuhan. Bersatu hati bersama dengan hamba-hambamu, bersama dengan jemaatmu, bersama dengan saudara seiman kami dimanapun kami berada. Terima kasih ya Bapak, buat malam hari ini kami kembali datang kepada Tuhan. Kami mau mensyukuri segala sesuatu yang Tuhan perbuat dalam kehidupan kami. Kami menyembah Tuhan Allah yang baik dan teramat baik dalam kehidupan kami. Terima kasih buat perlindungan Tuhan, kasih setia Tuhan, anugerah Tuhan yang tidak pernah berhenti mengalir dalam kehidupan kami. Dalam setiap musim kehidupan kami ya Bapa, Engkau selalu memampukan kami untuk tetap melihat dan berkata Tuhan Yesus Engkau baik bagi kami Tuhan. Dan saat hari ini kami mau puji Engkau, kami mau sembah Engkau, kami mau mendengarkan Engkau ya Tuhan. Berkata-katalah untuk setiap kami umat-Mu ya Bapa, dan itu akan menjadi ya dan amin dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, segenap hati kami, segenap hidup kami, kekuatan kami sembah nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Ya Tuhan Yesus. Ku sembah Kau, Allah kuasa, Kau yang termulia. Tiada seperti-Mu Tuhan. Kami sembah Engkau Yesus.
Tiada seperti-Mu, tiada seperti-Mu, tiada seperti-Mu, Yesus. Kau berkati setiap kami Tuhan, Kau berkati hidupku dengan segala kebaikan-Mu. Kini ku naikkan syukur kepadamu, Yesus. Kau berkati
suaramu Bapak Ibu, sembah Tuhan Yesus. Ya Ralabaya Sikanaralabaya. Terima kasih Yesus Tuhan, Kau yang memberkati kami, menyertai hidup kami, melindungi kami di setiap hari kami, memenuhi kami dengan kebaikan, mengairi kami dengan sungai kehidupan-Mu. Ya Yesus, kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu, kami tinggikan nama-Mu, Tuhan yang hidup, Tuhan yang kuasa. Tiada yang seperti-Mu, tiada yang seperti Engkau di bumi dan di surga. Oh Yesus, Kau yang menopang setiap kami, Tuhan Yesus. Kau yang berjalan di depan kami, ya Tuhan. Kau yang menuntun langkah-langkah kami, ya Bapa. Dan kami mau lebih lagi berseru kepadamu, Tuhan. Iralalalalamaya syalalala. Oh ralalabataralala. Kami datang di hadirat-Mu, Tuhan, membawa hati kami. Kami bawa kerinduan kami. Kami percaya hanya kepadamu ya Yesus, hanya kepada janji-Mu Tuhan, hanya kepada jalan-Mu ya Bapa. Ya ralalalalabaya lebih lagi kita bersuara kepada Tuhan Bapak Ibu, lebih lagi tinggikan namanya. Iralalabaya saralalalala. Kau sumber kekuatan kami dan pengharapan hidup kami. Kepadamu kami berseru, kepadamu kami memuji, kepadamu kami percaya. Ya Tuhan Yesus, Kau yang mengangkat setiap beban berat hidup kami ya Tuhan. Kau yang mengangkat setiap ketakutan kami ya Bapa. Kau yang mengangkat setiap keraguan kami ya Tuhan. Kau buat kami mengandalkan Engkau ya Bapa. Kau buat kami mengandalkan hanya Engkau. Kuat kuasa-Mu Tuhan, kuat kuasa-Mu ya Bapa. Iralalalalalabaya sakaral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 abaya se. Kami mau lebih lagi Yesus, kami mau terus menyembah Tuhan, kami mau terus mengangkat nama-Mu Bapa. Ya ralabatakaralalalabaya se. Sebab Kau besar, sebab Kau mulia, sebab Kau yang agung. Ya rabatakalalalalalabaya se. Irabatakalalalalalabaya se. Saat kami menyebut nama-Mu Tuhan, kuasa-Mu bekerja, hadirat-Mu mencengkeram kami ya Bapa. Irabatakalalalalalabaya sadaralamo. Kami bawa hati kami lebih lagi, kami buka hati kami lebih lagi Tuhan. Iralalabaya sadaralalalalalalalala. Kau buat mata kami terbuka untuk melihat jalan-jalan-Mu ya Tuhan Yesus. Kau buat hati kami dan mata kami tetap tertuju kepada Engkau ya Tuhan. Dan kami mau berkata ya Tuhan, hanya Engkau ya Bapa, hanya Engkau ya Yesus, hanya Engkau yang
perlukan. Hanya Engkau yang kami inginkan ya Tuhan. Ya rabata karalalabaya syanaralalamo. Shikana rabata karalalalabaralalalabaralalalabaya. Sama-sama kita katakan hanya Engkau Tuhan. Hanya Engkau yang mencari jawaban. Hanya Engkau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah. Sebab tangan kasih
Ibu naikkan doa permohonanmu kepada Tuhan. Naikkan doa-doamu saat ini di hadiratnya. Setiap sakit disembuhkan ya Bapa. Setiap beban berat Tuhan lepaskan ya Tuhan. Tuhan buka jalan bagi umat-Mu. Tuhan buka pintu surga memberkati umat-Mu ya Roh Kudus. Ya sebab Tuhan satu-satunya pertolongan kami. Tuhanlah jawaban kami dalam hidup kami ya Tuhan. Ya Rabatakara lalabaya syadaralamu. Ya Rabatakara lalabaya syadaralabaya syadaralamu. Kami percaya tangan-Mu sedang terulur bagi kami ya Tuhan. Menolong setiap kami ya Bapa. Idarabatakara lalabaya syadaralamu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau mengikuti, ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Lebih lagi kami mau mengikuti, ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ini seruan kami kepadamu Tuhan. Kami mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ya Tuhan Yesus, kami mau mengikuti, ku mau mengikuti kehendak-Mu. Ku mau selalu, ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau mengikuti, ku mau mengikuti kehendak-Mu ya kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati. Satu-satunya yang ku andalkan. Satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan.
yang setia, waktu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, kan ku berharap padamu. Sanggup memulihkan keadaan setiap kami Tuhan. Engkau satu-satunya andalan kami Tuhan. Engkau yang aku percayai Tuhanku. Aku rasakan hadirat-Mu ada di sini Tuhan. Jamah anak-anak-Mu. Jamah anak-anak-Mu sekarang Tuhan. Penuhi mereka. Penuhi dengan Roh Kudus-Mu. Penuhi mereka dengan urapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Dan aku percaya semua yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang lemah Tuhan kuatkan. Pulihkan kami Tuhan. Karena Engkaulah andalan kami. Satu-satunya yang kami percayai. Tiada yang lain selain Tuhan. Selain Tuhan tidak ada yang lain. Tuhan urapi hamba-Mu. Sudah menyampaikan pesan firman-Mu dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus. Semua kita yang siap menerima firman hati gembira. Sama-sama katakan amin. Kita yang meriah. Silakan duduk kembali Ibu Bapak. Shalom saudara. Puji Tuhan kita sama-sama belajar firman Tuhan lagi. Nah Tuhan taruh di hati saya untuk sharingkan tentang andalan. Ya saya berikan judul dengan kata siapakah ya yang kita andalkan, yang Anda andalkan. Saya percaya saudaraku bahwa semua orang ya mempercayai atau mengandalkan sesuatu. Tetapi pertanyaannya adalah kepada siapa ya kita percaya atau kita andalkan. Apa yang kita andalkan ya di situ penting. Nah Mazmur 20 ayat 8 saudara kita lihat di sini. Ya. Siapa yang kita andalkan, siapa yang kita percayai itu akan menentukan nasib kita loh. Menentukan masa depan kita. Katakan amin. Nah ini yang harus kita coba renungkan. Kita mau belajar, kita mau periksa di dalam hati kita. Dalam pikiran kita. Siapa yang kita andalkan. Ya. Nah kita baca sama-sama Mazmur 20 ayat 8. Orang ini memegahkan. Kalau dalam terjemahan lain katakan mengandalkan kereta. Orang itu memegahkan kuda atau mengandalkan kuda. Tetapi kita bermegah atau mengandalkan kuasa Tuhan dalam nama Tuhan Allah kita. Katakan amin. Coba saudara perhatikan deh sekarang di sini. Ya, kalau kita perhatikan sama-sama, masyarakat kita ini cenderung menurun kepercayaannya atau rasa saling percaya di tengah-tengah masyarakat kita itu benar-benar menurun drastis. Maksudnya apa? Kayaknya setiap kita tuh nggak gampang-gampang atau nggak mudah untuk percaya tentang apapun, saudaraku. Jadi kita ini udah mulai jadi skeptis tentang siapapun, ya kan? Tentang apapun. Kita nggak mudah lagi percaya pada para politisi, pemerintah, bahkan presiden. Dia ngomong apa, ya kan? Gubernur ngomong apa, atau wartawan tulis berita. Jadi kita nggak. Semua berita, semua perkataan-perkataan kita nggak mudah percaya. Turun drastis saudara.
Bukan cuma itu aja, para karyawan, ya kan saudaraku, turun percayanya sama majikannya, sama bosnya. Bosnya ngomong apa dia gak yakin janjinya, apa benar saudaraku. Para pembeli juga gak mempercayai para penjual yang lain. Saudaraku, nah sekarang pertanyaannya adalah, kenapa kok terjadi penurunan kepercayaan di sini? Ini dampaknya saudara tahu gak apa? Saudara, kita pun ketika kita baca Alkitab atau dengar khotbah pengajaran firman Tuhan, kita tuh jadi sulit tuh percaya. Saudara, ya apa penyebabnya? Kita harus cari nih penyebabnya. Ya kan? Kenapa kok terjadi penurunan yang begitu drastis hari-hari ini menjelang kedatangan Tuhan? Itu rasa saling percaya, kepercayaan. Nah kalau kita selami lebih dalam, maka kita akan menemukan penyebabnya adalah apa? Saudara tahu gak apa? Karena begitu banyaknya ujaran-ujaran kebohongan. Ujaran-ujaran apa? Kebencian yang beredar di masyarakat. Apalagi menjelang pemilu lah, pilkada lah. Itu dihembuskan terus kata-kata yang sebenarnya itu adalah kebohongan. Akhirnya jadi kebenaran. Setelah kita percayai, kita kecewa. Ternyata tipuan nih, bohong. Nah, saya ingin ajak saudara dari ini. Antara kebenaran dan kepercayaan itu jalannya berdampingan. Katakan amin. Di mana ada kebenaran, di situ akan ada kepercayaan. Nah, saudara dan saya, kita semua, kita akan mempercayai orang-orang yang mengatakan apa saudara? Kebenaran kepada kita. Ya. Sebaliknya kita tidak akan pernah percaya orang-orang yang mengatakan dusta. Atau tidak mengatakan yang sebenarnya. Nah, kalau kita tidak percaya, nah sekarang pertanyaan gini, kalau kita sudah gak percaya lagi dengan kebenaran sejati, kebenaran yang mutlak, maka kita tidak akan bisa percaya kepada siapapun yang mengatakan kebenaran kepada kita. Saudaraku, ya. Nah, oleh karena itu saudara, saya ingin beritahu kepada kita, setiap kita, saudaraku, selalu dalam hati kita. Ya kan saudaraku, itu kan selalu cari. Ya kan, siapa yang aku mau percaya? Siapa yang aku bisa andalkan? Pasti kita butuh ada cantolan dalam hidup kita. Kenapa? Karena memang Tuhan ciptakan kita. Saudara, kita dilahirkan untuk percaya kepada sesuatu yang lebih kuat, yang lebih tinggi daripada kita. Ya Tuhan ingin supaya kita bisa percaya dan mengandalkan Dia. Yang ngerti katakan amin. Tuhan membekali kita dengan kesanggupan, dengan keinginan untuk percaya pada sesuatu yang lebih besar dari diri kita. Itu kita harus percaya pada Yesus, percaya pada Tuhan. Ya kan? Oleh karena itu dia ingin memiliki hubungan secara pribadi dengan kita. Nah perhatikan di sini baik-baik saudaraku. Kalau kita tidak mempercayai, kalau kita tidak mengandalkan Tuhan, maka kita akan menciptakan sesuatu yang lain untuk kita andalkan, untuk kita percayai. Ketika seseorang tidak mempercayai Tuhan, saudaraku, yang maha kuasa, maha tahu, maha kasih, semua maha. Saudara, maka kita akan ciptakan sesuatu yang lebih besar menurut kita. Saudara, yang kita kenal, Alkitab sering pakai istilah apa namanya? Idol, berhala, idola. Ya, kalau kita nggak percaya Tuhan, kita pasti ciptakan sesuatu yang lain untuk kita percayai. Saya tulis begini, saudara, hal itu mungkin berupa gelar akademik, ya, ijazah, ya, yang kita pajang. Kalau zaman saya masih kecil, saudara, kalau saya datang ke rumah seseorang, saya pasti lihat di rumah dia selain foto keluarga, pasti ada foto di dinding itu ada apa, saudara? Dipajang apa? Ijazah. Dari ijazah SD sampai dokterandes dia. Ya sekarang sih yang nggak ada ya karena udah digital semua. Dia posting lah di Instagram atau di media sosial dia. Ya kan itu bangga. Ya kan itu yang diandalkan. Itu kebanggaan dia. Ya kan saudaraku. Jadi idola atau berhala itu sesuatu yang kita andalkan, yang sangat kita hargai, yang kita junjung tinggi, yaitu
Selain itu ijazah mungkin juga kita berpikir, tenang, aku punya uang di bank kok banyak. Ada ratusan juta uang saya. Oh tenang, buat pensiun untuk apa? Aku tinggal makan bunga aja. Oh tenang, ya kan? Atau idola kita, berhala kita, Tuhan kita, itu bisa juga pasangan kita. Beberapa tuh jadi kan suaminya tuh kok udah kayak Tuhan. Atau istrinya tuh jadi Tuhan. Ya saudaraku. Atau karir, atau hobi. Jadi keinginan untuk mengandalkan sesuatu yang lebih besar, itu bukan hal yang baru saudaraku. Makanya Alkitab tadi kita baca saudara dalam Mazmur 20 ayat 8 katakan, ya kan? Orang ini mengandalkan kuda, dia mengandalkan kereta, tetapi kita mau mengandalkan siapa? Tuhan kita. Katakan amin. Katakan amin. Nah, Alkitab ini jelaskan kepada kita saudaraku, bahwa demi kebaikan kita, kita perlu menjauhkan yang namanya apa? Sesuatu yang kita anggap lebih hebat daripada Tuhan. Yang kita sebut namanya berhala. Di dalam Ulangan 4 ayat 15-16 katakan, demi kebaikanmu jangan berbuat dosa dengan membuat berhala dalam bentuk apapun. Seringkali kita buat, ya, saya bisa bayangkan ya seperti kita. Ada anak-anak muda, siapa sih idola kamu? Itu berhala kamu. Sebenarnya. Kalau dia punya idolanya BTS misalnya. Selalu yang dia omongin tentang BTS, di pikiran dia ada BTS, di hati dia ada BTS. Kalau dia kemana-mana, itu sudah tahu yang apa namanya? Speaker yang di dalam kupingnya dia. Earpod, ya kan? Itu pasti lagu-lagu BTS. Kalau saudara pergi ke kamar dia, itu semua pernak-pernik BTS. Dan bajunya BTS. Itulah namanya dia sedang berhalakan atau idolakan BTS. Saya enggak pak, saya enggak ada berhala. Coba dicek di pikiran dan hati. Kalau kita selalu ngomongnya duit. Semuanya duit. Lalu kalau ngomong dia lebih kaya dari aku. Dia punya ini, punya itu segala macam. Perhatikan saudaraku. Ya kan? Atau susah-susah duitnya. Duit susah atau duit banyak dia. Atau dia memuliakan orang-orang berduit. Atau dia punya duit banyak. Berhalanya dia adalah siapa? Duit. Saudara bisa mengerti? Amin. Saat kita buat berhala dalam hidup kita. Kadang juga pelayanan bisa jadi berhala loh. Betul gak? Karena kita pikir dengan pelayanan inilah. Kayak sesuatu yang bisa ngangkat kita. Jadi apa segala macam. Hari ini saudaraku, saya ingin bacakan satu ayat. Ya, yang saudara perhatikan, saya berikan kesimpulan gini. Saat kita membuat berhala atau idola di luar Tuhan, kita akan berakhir seperti mereka. Kalau idola kita Tuhan, saudaraku, idola kita Tuhan. Tiada yang lain selain Tuhan. Itulah andalan saya. Kita akan semakin serupa dengan Tuhan. Kristen ke Kristen, kita akan bertumbuh kalau memang idola kita, andalan kita, itu Tuhan. Kita baca sama-sama. Mazmur 115 ayat 4-8. Kita akan baca sama-sama saudara. Yuk kita baca. 1, 2, 3. Berhala-berhala mereka adalah perak dan emas. Buatan tangan manusia. Perhatikan. Mempunyai mulut tetapi tidak bisa berkata-kata. Mempunyai mata tetapi tidak dapat melihat. Mempunyai telinga tetapi tidak dapat mendengar. Mempunyai hidung tetapi tidak dapat mencium. Mempunyai tangan tetapi tidak dapat meraba-raba. Mempunyai kaki tetapi tidak dapat berjalan. Dan tidak dapat memberi suara dengan kerongkongannya. Ayat 8 baca yang keras. 1, 2, 3. Seperti itulah jadinya orang-orang yang membuatnya. Dan semua orang yang percaya kepadanya. Kepada siapa? Berhala itu. Saudara, saya berpikir gini ya.
kita tuh bisa saja, bisa juga menjadikan hal-hal yang baik menjadi berhala kita. Seperti saya katakan tadi, apa saudara? Keluarga. Wah, kalau udah ngomong keluarga, apalagi orang yang baru punya cucu, udah ngomong. Itu bisa lebihin skalanya. Kemampuan, ya kehebatan, kekayaan, bahkan pelayanan. Nah, saya mau katakan kalau kita memberhalakan sesuatu selain Tuhan, hal itu bisa berdampak buruk dalam kehidupan kita. Seringkali kita berpikir, saudara, begini, kita akan selamat kok. Kita akan puas, kita akan sukses, kita akan berbahagia. Kalau kita bisa pegang orang ini. Pegangan kita ini si A atau si B, kenal deket aku sama dia. Aku selalu jalan sama dia. Orangnya gini gitu dan lain sebagainya. Hati-hati. Kecewa nanti saudara. Katakan amin. Berapa banyak orang kecewa sama kita kan? Karena dia ngandalkan kita. Dengar baik saudaraku. Oh, hati-hati dengan orang yang dekat lalu mau mengidolakan kita. Itu bahaya. Saya mau kasih tahu. Ketika kita mengidolakan seseorang atau sesuatu, kita akan berusaha untuk mengendalikan seseorang itu. Untuk mengikuti menurutnya kita, maunya kita. Setuju saudara, katakan amin. Ketika dia tidak mau ikutin keinginan kita jadi jahat sama dia. Kita ngomong yang jahat sama dia. Saudara bisa ngerti, katakan amin. Tapi kalau orang yang mengidolakan, mengandalkan Tuhan, dia mengerti. Tuhan itu berdaulat, dia gak bisa diatur-atur sama kita. Kenapa manusia kok tidak mau mengandalkan Tuhan? Karena Tuhan gak bisa diatur-atur. Dia andalkan manusia, nanti dia akan rayu, dia akan kondisikan, dia akan omong supaya orang ini ikut maunya dia. Hati-hati saudaraku. Ini ada gak saudara? Ini aduh, dia bisa bersama spirit, saya sudah dapat spirit of Isabel. Roh Isabel. Gitu kan. Beberapa seseorang dia begitu mengidolakan, mentuhankan uang. Karena dia pikir dia pintar cari duit, dia banyak duitnya, dia bisa atur apapun, dia bisa atur dengan duit. Dia bisa jadi raja, jadi tuan, dia bisa kemana, ke sini, ke sana, dan apapun dia pikir. Jadi ketika kita tidak jadikan Tuhan sebagai Tuhan, tapi kita jadikan Tuhan yang lain, tujuannya adalah supaya kita bisa berkuasa atas hidup kita. Ibu bapak dapat di sini pengertiannya, katakan amin. Ya, nah jangan jadikan berhala apapun. Jadikan Tuhan itu sebagai Tuhan. Setuju saudara? Katakan amin. Yeremia 10 ayat 14 katakan apa? Setiap manusia ternyata bodoh, tidak berpengetahuan, dan setiap pandai emas menjadi malu karena apa? Patung buatannya. Sebab patung tuangannya itu adalah tipu. Tidak ada nyawa di dalamnya. Saya jadi keingetan saudaraku. Saya ingin beritahu pada saudara ini saya bicara karena saya mengasihi. Saya juga mengalami. Ketika seseorang begitu mengidolakan, membesarkan saudara, itu hati-hati. Saudaraku. Karena orang itu pasti ingin mengendalikan saudara. Ketika saudara mengidolakan seorang, saudara juga akan ingin mengendalikan dia. Supaya orang itu menurut gitu. Makanya kalau saudara ada orang-orang yang mungkin berkata tidak baik, berkata jahat terhadap saudara, negatif terhadap saudara. Saudara harus percaya itu. Karena saudara tidak lagi bisa diatur oleh dia. Ketika saudara bebas hanya ingin diatur oleh Tuhan, saudara justru akan mengalami kemerdekaan yang sejati. Katakan amin. Ya. Yesaya mengatakan orang yang tidak mengandalkan Tuhan itu seperti apa? Coba kita lihat. Yesaya 44 ayat 20. Kita baca. 1, 2, 3. Perbuatan itu sama saja dengan makan debu. Makan abu. Orang itu apa? Disesatkan oleh pikirannya yang bodoh. Sehingga ia tidak tertolong lagi. Ia tidak dapat mengakui bahwa patung yang ada di tangannya itu penipuan belaka.
Jadi apapun yang kita andalkan, apapun yang kita idolakan, kalau kita tidak jadikan Yesus itu Tuhan dalam hidup kita, sekalipun kita orang Kristen, orang percaya, hal itu akan membuat kita menjadi seperti berhala itu, seperti idola itu. Saya tulis saudara sebagai contoh begini. Kalau kita mengandalkan duit, mengidolakan uang, memberhalakan uang, maka kita akan menjadi seorang yang apa? Materialistis. Orang yang pokoknya menjunjung tinggi uang, saudaraku, pasti orang ini materialis. Kalau kita jadi orang materialistis, kita selalu berhubungan dengan seseorang, kita ukur dia kaya atau miskin. Ada duitnya atau tidak. Untung semuanya tentang scoring, tentang number, tentang angka. Ini hati-hati saudaraku. Ya kan? Sedangkan Tuhan, ya kan? Mengajar kita Alkitab saudaraku, ya kan? Bukan yang seperti itu. Yang kedua, kalau kita mengidolakan saudaraku, ya, kesenangan, pesta pora, segala macam yang kita kan jadi seorang yang apa? Hedonis. Saudara, puasin terus hawa nafsu, saudaraku. Terus kalau kita seorang yang mengidolakan atau gila jabatan, gila kuasa, pekerjaan, maka kita jadi orang yang pragmatis. Nggak ada ketetapan. Nggak ada prinsip. Yang penting aku bisa mempertahankan jabatan, pekerjaanku, saudaraku, ya kan, kekuasaanku. Jadi orang pragmatis. Ya, istilah kalau dunia politik tuh dia nggak ideologis, tapi pragmatis. Gimana caranya? Kalau kita andalkan Tuhan di atas segalanya, kita akan menjadi orang Kristen yang penuh dengan kuasa Allah. Katakan amin. Nah, saya ingin bacakan lagi saudaraku satu ayat yang ditulis oleh Nabi Yeremia. Ini ayat sangat terkenal. Kenapa kok saya harus khotbah ini hari ini saudaraku? Ya, ini juga untuk mengajar saya sebagai renungan pribadi saya pagi-pagi tadi. Siapa yang kamu andalkan? Kadang-kadang ketika kita sampai ke satu titik dalam hidup kita, sama seperti Abraham, semuanya dia sudah punya. Kekayaan dia cukup, berlimpah. Anak yang dijanjikan sudah ada, Ishak. Terkenal, seluruh dunia tahu Abraham. Semuanya. Saudara ngerti? Itu bisa bergeser hati kita. Kalau kita sudah diberkati, kalau kita nggak terus hati-hati, saudaraku, hati kita pikir kita bisa bergeser. Bukan Tuhan yang kita andalkan, tetapi berkat yang Tuhan berikan itu yang jadi andalan kita. Itulah kenapa di dalam Kejadian pasal 22, saudara, Tuhan panggil Abraham. Dia panggil begini, Abraham, ya Tuhan, ambillah anak yang kau kasih. Anakmu yang tunggal yang kau kasih. Ya kan? Persembahkan dia sebagai korban bakaran di Bukit Moria. Saudara tahu, itu bukan ujian iman. Saudaraku, itu ujian apa? Ujian kasih. Siapa yang kamu andalkan, Abraham? Setelah kamu punya semua, dapat semua dan jadi seseorang yang hebat. Siapa yang andalan kamu? Diri kamu kah? Orang-orang kamu kah? Harta kamu kah? Popularitas kamu kah? Atau aku? Ini saudara, seringkali kalau kita mau punya hubungan yang lebih dalam dengan Tuhan, Tuhan selalu akan uji. Ada pengujian. Selesai ujian iman, masuk ke dalam ujian apa? Kasih ini paling berat. Karena yang terbesar dari 3 hal, iman, pengharapan, kasih. Yang terbesar apa? Ujian iman itu level pertama. Saudara, level kedua ujian pengharapan. Dengan cara kita bisa sabar gak terhadap seseorang. Terhadap keadaan, terhadap janji Tuhan. Terhadap diri kita. Itu pengharapan. Masih gak kita berharap? Masih gak kita ngandal? Tapi ujian kasih itu udah masuk kepada kedalaman. Yang kita mau berkata, selain kau
Tidak ada yang lain Tuhan. Yang ku ingini. Katakan amin saudaraku. Dan kita lihat Abraham. Perginya kemana? Begitu. Perjalanannya berapa? 3 hari. Kenapa kok harus 3 hari? Alkitab katakan tuh pagi-pagi benar. Abraham sudah mulai berangkat. Itu taat. Ketaatan Abraham itu dia taat bukan karena perasaan. Kan kadang kita nih kalau habis dengar sesuatu, perasaan kita dipompa naik, langsung kita beri. Kita lakukan sesuatu karena kita senang. Ini jarak daripada Tuhan bicara sama tempat untuk bawa korban itu 3 hari. Supaya benar-benar ada waktu berpikir. Saudara, kalau kita dengar khotbah yang bergebu-gebu untuk memberi uang, suruh beri sekarang juga, itu bisa pakai perasaan loh. Tapi suruh tunggu 3 hari lagi dah, bisa berubah pikiran kita. Jadi Tuhan tuh, ketaatan tuh harus benar-benar, ya kan sudah dari kesadaran kita bahwa memang aku mengasihi Tuhan, aku andalkan Tuhan. Katakan amin. Bukan andalkan kekuatan sendiri, pakai cara sendiri supaya kita bisa mendapatkan sesuatu. Bahkan untuk mendapatkannya merugikan orang, menipu orang lain. Itu tidak. Kita baca saudara, Yeremia 17 ayat 5 sampai 8. Ini ayat andalan sebenarnya. Saudara boleh baca ulang-ulang. Saudara bisa doakan sebagai pokok doa saudara. Ya, setiap kali saudara dengar khotbah yang kena firmannya, jadikan itu sebagai pokok doa. Supaya saudara doakan dan saudara bisa alami itu. Katakan amin. Yuk kita baca sama-sama. Yeremia 17 ayat 5 dan 8. 1, 2, 3. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik, susah terus. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenuh kesepian. Ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tidak tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Katakan amin. Saya berdoa hidup kita, ya kan, tidak akan pernah berhenti menghasilkan buah. Katakan amin. Buah roh, buah kebaikan yang berdampak mengubah kehidupan banyak orang sehingga mereka semuanya bisa kenal Tuhan dan diselamatkan. Katakan amin. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana caranya, Pak? Ya kan, untuk kami bisa mengandalkan Tuhan. Bagaimana caranya kami bisa mengandalkan Tuhan lalu kami bisa memperoleh damai sejahtera. Saya tutup saudara dengan ayat ini saudaraku ya. Amsal 3 ayat 5 dan 6. Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu. Maka ia akan meluruskan jalanmu. Katakan amin. Sering kali saudara ya. Hidup kita ini nampaknya ya berjalan seperti aduh kok gak masuk akal. Ada lagu katakan banyak perkara yang tidak dapat aku mengerti. Seringkali kita ngalami hal-hal yang sulit. Ujiannya adalah, pertanyaannya adalah siapa yang kita andalkan? Ya, saudara pernah gak kehilangan? Kehilangan seorang yang saudara andalkan mungkin? Atau mungkin kehilangan tabungan yang saudara pikir dia sudah persiapkan untuk ke depan. Kehilangan macam-macam caranya hilang. Nah, pada saat masa-masa kehilangan itu, saudaraku, disitulah ujian. Kalau berkata, saya lihatnya ini ujian apa saudara? Bisa ujian iman, bisa ujian siapa yang kita harap
andalkan, ada juga ujian kasih. Siapa menjadi sumber kita? Nah, Alkitab katakan gini saudara, Amsal 3 ayat 5 dan 6 yang tadi kita baca. Ya kan? Ya kan? Ada 3 tindakan pertama, itu yang Tuhan ingin kita lakukan. Saudaraku, yang pertama adalah apa? Percayalah kepada Tuhan dengan segenap percaya, sebenarnya segenap hati. Gimana caranya untuk bisa percaya sama Tuhan? Saudara banyak dengar khotbah, pengajaran firman Tuhan. Belajar percaya. Mungkin sekarang rasa percaya saudara karena sering ditipu, pernah ditipu orang. Dibohongi, banyak dengar kata-kata dusta, kata-kata kebencian. Coba mulai, saudara junjung tinggi nih Alkitab nih. Apapun yang ditulis ini aku mau percaya ini kebenaran yang mutlak. Aku mau belajar percaya kepadamu Tuhan. Percaya apa? Percaya bahwa Tuhan mengasihi kita. Saya dengar perkataan, kata-kata daripada seorang hamba Tuhan namanya Rick Warren. Waktu dia diwawancara, ada di podcast gitu loh, podcast. Dia ditanya, sebenarnya apa sih panggilan tertinggi daripada setiap manusia yang diciptakan oleh Tuhan? Dia bilang panggilan tertinggi manusia adalah, ya kan, dia percaya bahwa Tuhan mengasihi dia. Bukan panggilan tertinggi, bukan mengasihi Tuhan. Panggilan tertinggi adalah percaya, ya kan, bahwa Tuhan mengasihi kita. Itu penting. Lalu kita bisa breakdown saudaraku, ya kan, dengan cara apa? Karena Tuhan mengasihi saya, dia pasti pelihara saya. Dia pasti lindungi saya. Dia pasti sediakan segala sesuatu yang saya butuhkan untuk melakukan perintah dia. Yang percaya katakan amin. Yang kedua, apa perintahnya saudaraku? Jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Seringkali kita ngerasa diri kita paling hebat, paling benar. Ketika ada orang bicara, setiap kali orang yang berbicara sama kita, selalu ada bantahan, argumen yang kita akan keluarkan. Ini kita belajar, coba disiplinkan diri, sabar, tahan diri, diam dulu, dengar dulu. Katakan amin. Supaya kita bisa melatih diri kita. Tidak bersandar, mengandalkan pengertian sendiri. Kalau saudara mau bertumbuh, saya mau bertumbuh, kita harus lebih banyak dengarkan apa? Kuping. Untuk bisa dengar, kita belajar. Oh, kita pakai mata untuk mengamati. Oh, kita dapat sesuatu. Belajar saudara. Katakan amin, ya kan? Yang ketiga, akuilah Tuhan dalam segala apa? Lah, bagaimana cara kita mengakui Tuhan? Ya kita doa. Kalau ada apa-apa, mau apa-apa, kita doa. Tanya, bukain firmannya apa Tuhan. Tuntunannya apa. Kalau kita nggak jelas, kita bisa minta nasihat kepada hamba Tuhan. Yang mengerti, yang bijaksana, yang ngerti firman. Yang bisa memberikan nasihat-nasihat ilahi kepada kita. Katakan amin saudara. Kalau 3 hal kita lakukan, maka 1 hal yang Tuhan akan buat. Inti kita. Apa? Dia akan meluruskan jalan kita. Katakan amin. Dia akan mengarahkan jalan mana yang harus kita ambil. Keputusan apa yang harus kita ambil. Biasanya jalan itu adalah jalan menuju apa? Damai sejahtera. Jalan yang menuju damai sejahtera. Kenapa dia jalannya menuju damai sejahtera? Jalan Tuhan. Karena saudara, kalau saudara punya damai sejahtera, Roma 16 ayat 20 katakan apa? Maka saudara punya kuasa untuk apa? Menghancurkan iblis di bawah kakimu. Dan saudara akan mendapatkan apa? Kasih karunia Allah. Tuhan Yesus Kristus akan menyertai kita. Yang percaya katakan amin. 3. Saudara diberkati dengan pesan ini? Amin. Ya, penting saudara. Kata kuncinya adalah kalau kita andalkan manusia, andalkan kekuatan diri sendiri, andalkan sesuatu yang lain di luar Tuhan, ujungnya saudara akan kecewa. Tapi kalau saudara mengandalkan Tuhan, maka Tuhan akan berikan saudara damai sejahtera. Damai sejahtera ini otoritas atas iblis. Yang kedua, kebaikan kemurahan Tuhan atau kasih karunia Tuhan Yesus Kristus akan menyertai kita. Amin.
Saya bersyukur saudaraku. Ini apa yang saya khotbahkan, ya, apa yang saya ajarkan, yaitu firman Tuhan ini memang berlaku, berkuasa. Kemarin saya bagikan tentang Roma 16 ayat 20 di doa pengurapan saudaraku. Selesai doa pengurapan saudaraku, jadi dibawalah seseorang ibu muda sama dengan suaminya, orang tuanya, mantunya, mertuanya segala macam. Memang sakit sudah lama dan dokter bilang gak ada sakitnya, benar sakit jantung. Tapi gak ada sakitnya apa. Doakan terus ini, apa gitu. Setiap kali ini mau hampir lewat, kita doakan kembali. Kemarin ketemu dan saya melihat lagi. Ketika kita ketemu kita doa. Sepanjang kita ada damai sejahtera saudaraku. Waktu kita doakan seseorang. Kalau orang itu dikuasai oleh kuasa gelap atau kutuk yang mengikat. Maka kuasa Allah akan melepaskan orang itu. Yang percaya katakan amin. Ini penting untuk kita miliki. Kita butuh damai sejahtera. Kenapa? Untuk kita bisa mengusir setan dalam nama Yesus. Yang kedua, supaya kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kita. Andalkan Tuhan, bukan yang lain. Terima kasih kalau Tuhan berikan kita kekayaan. Terima kasih kalau Tuhan memberkati kita dengan harta kekayaan yang banyak. Jabatan yang bagus, pelayanan yang luar biasa, anak cucu yang luar biasa, orang-orang yang kita bisa kenal, orang-orang hebat, bersyukur sama Tuhan. Tetapi kita tetap mau berkata, Engkaulah andalan saya. Satu-satu yang saya percaya Engkau Tuhan. Aku mau mempercayai Tuhan dengan segenap hati. Aku gak mau andalkan atau bersandar kepada pengertian atau diri saya sendiri. Saya mau mengakui Tuhan, kehendak-Mu yang jadi. Kehendak-Mu yang jadi. Dan saya percaya damai Dia akan meluruskan kita, mengarahkan kita kepada jalan yang menuju damai sejahtera. Saya bisa ngerti sini, katakan amin. Yuk kita akan bangkit berdiri saat kita nyanyi lagu satu-satu. Satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu istirahat mengambil roti, angkat roti. Dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari makan dalam nama saya. Angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur dan persoalan kita dengan darah Kristus. Mari minum dalam nama Yesus. Ya
Mari saudaraku, kita sama-sama renungkan firman Tuhan hari ini. Tuhan, kami mau andalkan Tuhan dalam segala, ya Tuhan, perjalanan hidup kami. Dalam setiap musim hidup kami. Tuhan, ajar kami untuk bisa percaya kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Ajar kami, ya Roh Kudusku, untuk tidak bersandar kepada pengertian sendiri. Biarlah ya Tuhan kami dapat mengakui, ya Tuhan. Mengakui Tuhan. Ya Tuhan, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu ya Tuhan dalam hidup kami. Arahkan jalan kami. Kau akan tunjukkan jalan kami, luruskan jalan kami. Jalan menuju damai sejahtera itu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau memberkati setiap anak-anak-Mu. Ampuni dosa dan salah kami. Kalau kami bermegah, kami begitu sombong ya Tuhan. Dengan kereta kami, dengan kuda kami. Ampuni kami. Biarlah mulai hari ini kami yang bermegah hanya dalam nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa. Di dalam anaknya yang Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan yang manis seperti Roh Kudus menyertai saudara semua mulai saat ini sampai Yesus datang menjemput kita permain dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya dan berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.